Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Kok saya takut ya sendirian di depan gitu ya. Jadi begini, berbicara mengenai Gus Dur itu bagi saya pribadi itu seperti hujan yang ketika lagi deres-deresnya saya berteduh. Begitu hujannya sudah selesai, saya menikmati sejuknya. Jadi kira-kira gimana itu ya? Ketika Gus Dur sedang banyak menanamkan nilai-nilai mengenai toleransi, kesetaraan, keadilan, terus apa lagi ya? Terutama kemanusiaan, betul ya. Mungkin saya belum terlalu peduli dengan hal-hal itu, masih asik dengan diri sendiri. Tetapi begitu Gus Dur sudah tiada, saya menikmati itu semua. Tidak banyak kenangan yang saya punya tentang Gus Dur, tetapi nilai-nilai yang diwariskan itu ternyata memberikan kita banyak peluang. Terutama bagi kaum perempuan ya. Gus Dur tidak hanya menanamkan nilai-nilai, tetapi mengimplementasikan di dalam bentuk kebijakan-kebijakan ketika beliau menjadi pemimpin negara. Apa itu yang sudah kita rasakan? Misalnya penghapusan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, yang waktu itu korbannya banyak perempuan dan anak. Kemudian mungkin teman-teman ingat ya, mungkin satu kebijakan yang ikonik dari Gus Dur itu dibolehkannya kesenian barongsai dan pengakuan terhadap kawan-kawan Konghucu. Ya, itu yang paling diingat. Kemudian ada lagi yang mungkin kemudian menjadi warna yang sangat luar biasa di era demokrasi sekarang. Kebijakan afirmasi untuk perempuan 30%. Mungkin munculnya tidak dari Gus Dur ya, tetapi nilai-nilainya adalah pewarisan dari nilai-nilai yang diajarkan oleh Gus Dur. Dan itu semua adalah hal-hal yang menjadikan saya secara pribadi, kalau mengenang Gus Dur itu seperti bersyukurlah kita sekarang bahwa beliau pernah menjadi bapak bangsa kita. Apa yang kita rasakan sekarang ketika kita sebagai perempuan gitu ya, sebagai perempuan kita menjadi punya banyak kesempatan, lebih banyak punya peluang untuk aktif di ranah publik, itu menjadi sesuatu yang kalau kita biasanya lebih ingatnya ke Kartini ya, tetapi sebetulnya implementasinya itu justru pada nilai-nilai yang diajarkan oleh Gus Dur. Kita menjadi setara. Sebenarnya kalau misalkan bicara mengenai kesetaraan, keadilan, kemudian afirmasi politik perempuan, itu sama muaranya untuk perempuan. Keadilan sama ya, perempuan menjadi tidak ditempatkan di dalam posisi yang sekarang itu sekarang ditempatkan menjadi satu posisi yang setara dengan perempuan, laki-laki, kemudian entah di ranah publik, di ranah domestik sama. Bapak-bapak sekarang kan juga sering ini kan bertugas cuci piring juga kan, tugas momong anak juga kan. Iya, itu adalah kesetaraan yang sebetulnya mungkin kita sering berkacanya ini ajaran nilai-nilai Kartini, tetapi sebenarnya implementasinya itu justru dari nilai-nilai Gus Dur yang diajarkan di dalam bentuk kebijakan publik ya, yang kemudian kita amini sekarang, kita laksanakan sekarang begitu ya. Apa implikasinya terhadap perempuan? Kok saya jadi nggak enak ya, tinggi sekali loh kelihatannya di sini. Saya mau turun aja deh ya. Sebentar, maaf. Jadi kayak yang maha kuasa di atas gitu ya. Nah, enak begini aja.
Kita kan setara ya kan, nilai-nilai Gus Dur itu kan kesetaraan gitu ya. Jangan sampai kemudian kita itu ada di atas kelihatan lebih gimana gitu ya. Kalau mengimani ajaran Gus Dur itu mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak itu lebih mateng daripada saya. Tetapi karena saya diminta bicara di depan ya seolah-olah saya ngerti-ngerti aja gitu ya. Tetapi begini Bapak Ibu, apa nilai-nilai yang mengenai kesetaraan ini yang kemudian kita nikmati saat ini itu memang membuat kita sebagai perempuan itu tidak hanya merasa dihargai, tetapi kita punya tempat. Kita punya tempat sama dengan yang dimaui oleh Gus Dur di dalam ajaran mengenai ajaran ya namanya ya nilai-nilai kesetaraan gitu ya. Kita ini adalah negara penganut ideologi patriarkis yang sangat kental. Ini saya sebenarnya agak khawatir juga nih ngomong kayak begini nih. Ada bapak-bapak yang ini ya, ada mas-mas ini. Aduh, saya agak ngeri juga bicara mengenai patriarkis karena memang ideologi patriarkis itu kan sangat kental di masyarakat kita. Tetapi Gus Dur mendobrak itu. Karena apa? Jangan-jangan karena beliau ini di masa hidupnya dikelilingi oleh 5 perempuan di dalam kehidupannya itu ya. Bu Sinta dan putri-putrinya, jangan-jangan karena itu. Tetapi tidak, ketika itu diimplementasikan di dalam satu bentuk kebijakan, nuansanya, kemudian dampaknya, impactnya yang kita rasakan sekarang ini memang luar biasa. Kalau kita tarik nilai-nilai itu di dalam kehidupan kita sekarang gitu ya, tidak hanya kaum perempuan yang bisa beraktivitas di ranah publik sama seperti halnya dengan perempuan, tetapi lebih dari itu bahwa peran perempuan di dalam masyarakat ini ternyata semakin dibutuhkan. Dulu ketika pengambil kebijakan itu banyak dari kaum laki-laki, kebijakan publik itu banyak sekali yang perspektifnya laki-laki. Itu hal-hal sederhana, hal-hal kecil, hal-hal yang kelihatannya remeh-temeh itu sering terlewatkan. Contohnya apa? Contoh sederhana. Misalnya makan siang gratis. Kok jadi ke situ ya? Jangan-jangan saya ini dulu kemarin di Pilpres milih Pak Prabowo gitu ya. Jangan-jangan saya ini penyuka Gibran. Tidak. Tetapi saya belajar dari apa yang pernah saya alami ketika dekat dengan pemerintahan ya. Saya ikut aktif di kegiatan PKK. Ibu-ibu ini kan kalau PKK itu kan rasa-rasanya ya nilai rasanya itu kalau PKK itu kan konco winging gitu ya di belakang. Tetapi justru dari ibu-ibu PKK ini ditemukan banyak hal yang ternyata bermanfaat di kebijakan sekarang. Misalnya apa? Makan siang gratis, stunting itu loh, pertemuan stunting itu loh. Itu kan hal yang mungkin tidak sempat terpikirkan oleh bapak-bapak sebagai pengambil kebijakan. Kalau bapak-bapak yang mengambil kebijakan itu kan biasanya apa? Saluran mampet, jalannya berlubang, jembatannya perlu diperbaiki, ya kan? Gedung-gedung dan sebagainya. Kalau bapak-bapak mungkin kebijakannya arahnya ke sana. Tetapi kalau ibu-ibu lebih detail ke hal-hal yang dekat sekali dengan kita. Stunting, terus kemudian gizi buruk, anak-anak yang mungkin terlantar dan sebagainya. Apa itu yang implikasinya di era sekarang? Generasi kita adalah generasi yang perlu diperbaiki kualitasnya dari hal-hal yang kecil ini. Nah, ini adalah peran perempuan. Ini baru yang kecil-kecil dulu. Coba kita melihat kemudian di di sisi politik. Dari kebijakan afirmasi 30%. Sebetulnya saya termasuk yang tidak sepakat dengan kebijakan afirmasi. Nggak usah dikasih kebijakan afirmasi. Perempuan itu siap nggak sih bersaing dengan laki-laki? Siap, sangat siap. Hanya saja kembali lagi ke budaya patriarki, kalau perempuan terlibat di politik, bapak-bapaknya ikhlas enggak? Kadang-kadang ikhlas, kadang-kadang enggak gitu kan ya.
Nanti kalau ibu-ibunya aktif di politik, nanti lah anaknya sing ngopeni sopo? Pak E. Nanti yang masakkan siapa, yang bersih-bersih rumah siapa? Akhirnya terbentur lagi itu. Tetapi kalau kita kembali kepada apa yang diajarkan, nilai-nilai yang diajarkan oleh Gus Dur, sebetulnya nilai-nilai kesetaraan itu juga bisa diterapkan di ranah keluarga seperti ini. Sehingga kemudian membebaskan perempuan untuk bisa aktif di ranah publik. Sekarang ini kira-kira ada berapa persen? Kalau di Kota Madiun berapa persen itu ya anggota dewan yang perempuan? Sudah di atas 30 ya? Sudah di atas 30%. Ada yang mencatat mungkin? Berapa banyak? Sudah ada 30%. Saya tuh orang Madiun kok juga gak ngerti ya. Belum ya, belum. Nah, ini adalah menjadi tantangan bagi perempuan. Nanti karena ibu-ibu yang mungkin berminat di politik, tertarik di politik, ayolah kita mengisi lowongan-lowongan posisi di politik ini supaya nilai-nilai Gus Dur ya, nilai-nilai kesetaraan perempuan dan laki-laki ini menjadi tidak sia-sia. Itu di ranah politik. Di keluarga sudah ya tadi ya. Terus kemudian di ranah ekonomi. Sekarang itu tulang punggung keluarga itu enggak cuma laki-laki. Malah kadang sekarang malah lebih banyak perempuan juga ya. Saya kalau pagi-pagi kadang-kadang mau berangkat kerja gitu, mau masak kok susah banget ya. Udah GoFood aja, drivernya ibu-ibu. Nah, driver GoFoodnya ibu-ibu. Apakah itu menjadi satu hal yang tabu? Apakah itu menjadi hal yang aib? Tidak. Saya kok malah bangga ya lihat ibu-ibu mau seperti itu gitu. Dunia UMKM kita itu berkembangnya justru berawal dari kreativitas ibu-ibu ini. Awalnya mungkin membantu menambah penghasilan suami. Lama-lama berkembang, suaminya resign dari kantor bantu istrinya. Jadi usaha bersama. Setara lagi, perempuan lagi. Tadi sudah ya, politik sudah, ekonomi sudah, kemudian apalagi tadi yang keluarga sudah, ya kan? Terus apalagi? Yang belum apa? Ranah sosial ya, sosial. Yang banyak bekerja di menjadi relawan-relawan sosial itu juga perempuan. Artinya apa? Peran perempuan itu memang sangat bisa masuk di segala lini. Jadi kalau bicara mengenai nilai-nilai yang diwariskan oleh Gus Dur ini, tidak hanya masalah toleransi, kesetaraan, keadilan, tetapi apa yang dilawan Gus Dur ini sebenarnya kan keadilannya lebih kepada perempuan dan anak kan. Perjuangannya lebih kepada keadilan perempuan dan anak, karena di masa lalu itu banyak menerima penindasan. Dan perjuangan itu saya rasa hari-hari ini berhasil, sangat berhasil. Kalaupun memang masih ada ya masih kecil saja sih. Faktanya ini loh ya, malam ini banyak sekali ibu-ibunya yang bisa hadir. Dilarang nggak Bu sama bapaknya? Enggak kan? Boleh loh. Saya juga nggak dilarang sama bapak saya. Padahal sampai malam-malam juga gitu ya. Saya cerita aja dulu. Oh enggak, saya sendirian di mana-mana. Jadi ini tadi pagi-pagi saya ke kampus, kemudian ke Surabaya ngurusi anak. Balik lagi ke Madiun, terus langsung datang sini sendirian, nyetir sendiri. Biasa aja tuh. Biasa aja. Santai. Apakah saya menjalankan nilai-nilai yang diajarkan oleh Gus Dur? Lah memang kita setara kok. Berarti bukan karena saya mengamini nilai-nilai yang diajarkan Gus Dur, karena memang saya merasa bahwa nilai-nilai yang saya anut itu sama dengan apa yang diajarkan oleh Gus Dur. Jadi Bapak Ibu,
yang diwariskan oleh Gus Dur ini, kita mengenang Gus Dur itu sebagai tokoh yang sangat-sangat dekat sekali dengan kita gitu loh. Orangnya mungkin nggak ada, orangnya mungkin jauh, tetapi karena apa yang dia urusin, apa yang dia katakan, apa yang dia ajarkan itu dekat dengan keseharian kita, dekat dengan masalah-masalah yang kita hadapi. Nilai-nilai itu begitu mudahnya kita cerna, kita laksanakan, kita sepakati. Ingat nggak sih ketika dulu barongsai itu tiba-tiba dibolehkan, kita seneng nggak? Bukan budaya kita loh itu, tapi kita seneng, ikut seneng ya, ikut seneng kita. Begitu dekatnya dengan kita. Kawan-kawan yang Konghucu yang tadinya mungkin belum diakui di KTP gitu ya, kemudian diakui. Mungkin ya sekarang penghayat belum ya Pak? Belum diakui di KTP. Sudah, wah itu kan malah sudah diakui. Itu berarti artinya apa? Artinya bahwa kita mengimani itu semua, mengimani dan mengamini itu semua. Itu adalah perjuangan yang tidak mudah sebetulnya, tetapi Gus Dur mendobrak tatanan itu. Ada satu lagi yang saya ingat. Mungkin ada sebagian saudara kita itu yang tidak sepakat dengan kepemimpinan perempuan. Nah, ini ngeri lagi saya kalau bicara ini ya. Mohon maaf Bapak. Ada yang ada ideologi yang memang tidak menyepakati kepemimpinan perempuan. Itu mengingatkan bagaimana relasi Gus Dur dengan Benazir Bhutto. Sebetulnya sederhana waktu itu hanya minta supaya rakyat Pakistan didoakan gitu aja ya. Hanya seperti itu, kelihatannya momennya hanya mendoakan rakyat Pakistan yang saat itu pemimpinnya adalah Benazir Bhutto, tetapi itu adalah satu bentuk kesepakatan Gus Dur terhadap kepemimpinan perempuan. Dan sekarang banyak sekali ya, di mana-mana kepemimpinan perempuan itu ternyata juga membawa hasil yang baik gitu. Di kabinetnya Pak Prabowo itu berapa persen itu yang perempuan masuk di sana? Karena rombongan banyak banget ya, jadi kelihatannya perempuan gitu ya. Urusan-urusan yang berkaitan dengan urusan domestik, urusan-urusan yang dekat dengan persoalan-persoalan keluarga, persoalan-persoalan anak, persoalan-persoalan generasi muda diberikan kepada perempuan. Kenapa? Kalau ada satu kata mutiara ya yang disampaikan oleh Bung Hatta itu, kalau Anda mendidik seorang perempuan, Anda mendidik satu generasi, ya kan? Kalau Anda mendidik satu laki-laki, hanya satu laki-laki saja, tetapi kalau satu perempuan, satu generasi. Karena apa? Urusan generasi ini urusan perempuan. Lagi-lagi perempuan mendapatkan tempatnya. Dulu perempuan itu tidak pernah diberikan tempat yang luar biasa, bahkan struktur gaji saja di tempat kerja laki-laki lebih banyak gajinya daripada perempuan. Ada bias gender di sini. Karena apa? Anggapan bahwa laki-laki itu tulang punggung keluarga sehingga dia harus lebih banyak. Tetapi sekarang tidak. Semua berbasis kinerja, dan kinerja laki-laki dan perempuan ini sama. Sudah banyak ya yang sebenarnya nilai-nilai yang diwariskan dan sudah kita implementasikan. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita terus-menerus mengingat apa yang disampaikan oleh Gus Dur, apa yang diajarkan oleh Gus Dur, ini adalah sesuatu yang sangat relevan dan semestinya tidak di waktu-waktu khusus saja, tetapi juga di waktu-waktu yang mungkin tidak ada batasnya. Kalau ingat misalnya toleransi, kerukunan antar umat beragama begitu ya, kita ingatnya Gus Dur. Kalau ingat kepemimpinan perempuan, ingatnya Gus Dur. Dan memang orang ini istimewa sekali. Di tengah kekurangannya, beliau ini memang istimewa sekali. Dan satu hal lagi yang ingin saya sampaikan mengenai toleransi ini, saya bersyukur sekali tinggal di Madiun lama ya. Madiun ini relatif tidak banyak terjadi gejolak berkaitan dengan masalah toleransi intoleransi. Dan saya bersyukur sekali bahwa kita semua dalam keberagaman kita ini, kita bisa hidup bersama dengan sangat-sangat luar biasa baik.
Tidak pernah ada konflik-konflik berbasis agama, dan saya tadi menyampaikan kepada koordinator ini ya, koordinator Gus Durian, ya, supaya acara-acara semacam ini, karena kondisi Madiun ini yang sangat kondusif sekali, itu bisa menjadi percikan api yang bisa menerangi tempat-tempat lain yang mungkin masalah-masalah intoleransinya masih kental. Karena mustahil kita akan mencapai kemajuan, mencapai pembangunan yang berjalan dengan lancar kalau kita disibukkan dengan masalah-masalah benturan-benturan antar umat, antar warga dan sebagainya. Itu sangat melelahkan gitu ya. Ya mudah-mudahan dengan terus kita menggaungkan nilai-nilai dan semangat Gus Dur ini, baik oleh teman-teman Gus Durian maupun teman-teman yang lain, kelompok yang lain, organisasi yang lain, mudah-mudahan nafasnya ini akan menjadi setara, gaungnya akan menjadi semakin besar, dan Indonesia akan menjadi semakin baik. Demikian, selamat malam.